Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yara semuanya, semoga sehat. Jadi pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini, saya ditemani oleh Syarif. Halo, ada Syarif. Hai. Kita mau ke Pasar Lambaro karena tadi pagi kita membaca berita bahwa masih ada kelangkaan minyak goreng, ya, tepatnya di Indonesia ya, tapi kita sedang di Aceh sekarang. Oke, Syarif, mau disampaikan apa? Iya nih sahabat Yara, kita mau live, kita mau sidak langsung, kita mau tanya langsung sama pedagang yang ada di Batoh ya, kita dekat di Batoh, kita tanya dulu. Karena tadi pagi saya update di berita, minyak curah di Aceh masih langka dan juga harganya sangat tinggi. Nah, bagaimana nih kita sikap pemerintah Aceh hari ini untuk mempersiapkan minyak curah dan ataupun minyak kemasan untuk perayaan bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya pasti 2 kali lipat dong minyak yang akan banyak habis gitu. Oke, untuk itu sahabat Yara, oke, ikuti live kita hari ini. Kita akan langsung ke TKP ya. Ke TKP. Get out. Cikidad. Siapa nih di belakang? Iya. Iya. Dari pegang. Pak Sabla. Pegang ini ya. Ini kemana deh? Yang pasar dekat Umha tuh. Batam ya. Yang baru ini. Ke sana kan ada tuh, yang masuk lewat samping sana. Tadi saya bilang Lambaro. Iya. Yang banyak ikan. Oh, Iya, betul. Bato. Ketik. Oke. Bang Jundi, pasar murah lah untuk masyarakat Aceh. Pasar murah sudah habis, Bang, sudah selesai di PKA kemarin. Di PKA kemarin. Oke, kita ke Pasar Bato. Jalan di depan. Di depan Madi lu. Hati-hati pegang HP. Nyanyi mana? Di belakang. Belum ada. Nah, sekarang untuk ke Bato kita harus melewati jalan Muhammad Hasan. Ini mau jalan Muhammad Hasan, nanti kita belok ke kiri, ke kanan ke Pasar Bato.
kita sudah sampai. Oke, sahabat daerah, kita udah sampai di daerah pasar yang kita tuju. Ini adalah titik pertama kita ya mengunjungi untuk mengupdate berita hari ini dan mengkonfirmasi apakah memang minyak curah hari ini memang terjadi kelangkaan, dan kita mau ngecek juga berapa harganya per liternya ya. Apakah memang sangat worth it atau tidak, yang ingin kita sampaikan kepada pemerintah nantinya. Dekat lagi. Sini. Oke. Di depan. Oke. Kita ini dari Pasar Batok. Minta tolong, ada aja pegangnya. Oh ya. Oke, yuk. Oke, teman-teman, kita ini sedang di Pasar Batok. Kita sudah berada di Pasar Batok. Kita langsung ke sana aja, di sana kita tanya harga minyaknya berapa, apakah memang harga masih aman seperti yang biasa, dan bagaimana untuk persiapan Ramadan. Ayo ya. Iya yuk, kita ke salah satu pasar kelontong. Ada penjual nih, kan. Bawang merah. Pada pucuk. Inilah keadaan. Ya boleh. Pak, kami dari Yara nih kan, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Jadi kami mau minta waktu sebentar dengan mau tanya tentang minyak goreng kan. Ya kita tahu kan biasanya kan minyak curah sekarang lagi terjadi langka dan juga harganya mahal nih kan. Ini gimana nih Kak untuk minyak goreng yang sini, apakah memang tersedia atau tidak sih sekarang? Dikit-dikit. Ada. Tuh harganya gimana tuh Kak? Harganya Iya. 1 kilo 18.000. 1 kilo 14.000. Apa masih sama harga seperti kemarin tuh Kak? Ya. Berapa naiknya tuh Kak? Kemarin 16, 15. Kemarin lagi mahal lagi. Berapa 20. kemarin? Oh 20.000 Kemarin 20 per kilo. Kemarin waktu lagi mahal minyak. Ini udah turun kemarin udah. Kemarin udah 15 sebenarnya. Berapa minggu kemudian ya. Habis itu beli belanja lagi udah naik lagi. Udah naik lagi. Sekarang udah 18. Untuk kesediaan minyak makan gimana sekarang Kak? Apakah sulit untuk didapat? Kemarin sulit. Sekarang udah 1 minggu yang lalu, ada. ya? Jadi Waktu sekarang kosong minyak kemarin waktu mahal sulit. Sekarang udah ada. berarti kemarin Kalau belanja walaupun mahal udah ada. walaupun mahal udah ada minyak gorengnya. Untuk kemarin berarti Kak harga minyak goreng berapa terus? 20.000. Iya, 20.000. Berarti Ini 2 yang kemasan yang lagi mahal sekarang. kemasan tuh berapa Kak? Sampai 50 yang 2 liter. 2 liter. 2 liter. Biasanya berapa? Biasanya 38, 38 berarti 38, 35. berarti hampir berapa sih 38 berarti 12.000 naik Kak ya? Selain minyak goreng tuh Kak naik. Sekarang apa naik lagi? Sembako kan? Gula. Gula gimana? Sekarang Gula naik juga. Dalam 1 kilo 2.000. naik Kemarin 13, sekarang 15. 15. Untuk kesediaan gula gimana? Bentar ya, kami Oke. ambil rokok dulu ya. Oke, silakan. Bentar sahabat daerah, ini kita sudah konfirmasi, kita sudah dapat data lapangan langsung dengan si penjual ini ada di salah satu pasar ya kan. Ternyata memang ya hari ini memang harga minyak sudah mulai stabil ya. Iya. Yang kemarinnya itu dari 20.000 langka per kilonya tadi kita tadi sekarang sudah menjadi 18.000 18.000 per sudah. kilo. Ya memang kita tahu bahwasanya harga minyak saat ini masih jauh daripada kata standar Iya. minimal. Yang biasa standar harganya per kilo 15.000, 16.000, namun sekarang udah menjadi 18.000. Tapi kita udah bersyukur juga sih
dengan harga minyak sekarang ini udah terjangkau lah untuk masyarakat kita. Dan kita juga mau pastiin bagaimana kesediaan stok minyak yang nantinya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Ya. Dan juga nih kabar baru ternyata tidak hanya minyak yang naik harganya, tapi juga gula. Ya, gula tadi yang biasanya harga kemarin 1 kilonya 13.000 sekarang menjadi 12.000. Nah, inilah sidak kita hari ini sahabat daerah yang ada di pasar. Kita langsung tanya lagi sama kakaknya. Gimana suka proses distribusi minyak sekarang kan? Baik, ya. Kita lagi kak ya? Silakan. Untuk bulan Ramadan gimana Pak? Cukup Pak? Kami habis minyak belanja lagi gitu. Oh gitu. Berarti ada distributor yang beda distributor. Habis minyak belanja lagi, nggak stok banyak-banyak gitu. Oh nggak stok banyak. Nih yang kemasan kosong karena mahal kali. Sanggup kita beli tapi nggak sanggup jual, sayang orang. 50.000 per piece yang 2 liter. Itu tergantung merek kak? Atau sama merek? Apa Bimoli beda? Enggak, Bimoli nggak ada sekarang. Bimoli emang nggak ada? Kali merek yang ada apa sekarang? Macam-macam sekarang, semua minyak kemasan udah banyak kali sekarang. Tapi memang harganya yang nggak bisa dikendali. Harganya yang nggak bisa di. Berarti dalam berapa hari ini berarti kalau minyak curah masih aman kak ya? Curah masih banyak. Masih banyak kan? Nah, termasuk harganya udah stabil lah kita bilang kan. Tinggal yang kemasan ini kayak yang bisa terjangkau ya. Yang kemasan. Jadi kalau kita bawa pulang pun masyarakat nggak sanggup beli gitu. Iya. Berarti ini kan sekali minyak juga ada gula nih kak yang naik harganya kan. Selain gula ada lagi tuh kak yang memang meninggi kan. Apa lagi ya? 1.000 gitu naik kayak susu, nggak banyak gitu. Berarti intinya selama harga minyak naik berarti semua barang juga naik kan. Walaupun penaikannya nggak signifikan. Simas naik. Tepung pokoknya naik nggak banyak naik 10.000 gitu. 10.000. Gitulah sahabat daerah, terima kasih buat kakak ini udah kasih penjelasan untuk kita sidak hari ini. Kita mau lanjut lagi kak, makasih kak ya. Iya. Sebelah banyak juga gede. Oke. Iya. Terima kasih kak. Oh enggak. Oke. Oh ya, kita dari Yara nih bang. Kita sebenarnya hari ini mau sidak aja karena kan kita kan mendapat info bahwasanya minyak goreng hari ini jadi kelangkaan lagi dan juga harga minyak goreng juga mahal. Jadi kita mau pergi ke lapangan, mau cek ke lapangan berapa harga sebenarnya minyak goreng di lapangan. Ada nggak pemilik? Oh, di sana. Oke, nggak ada. Ini 2 kita kan. Oke deh, boleh ke sana. Nyebrang. Ini bang, saya Syarif, kita dari Yara. Kebetulan kami kan lagi ngeliput, kita mau ngecek soal harga minyak. Kita tahu harga minyak hari ini sudah sangat tinggi dan juga langka gitu bang. Ini tuh hari ini mungkin gini bang, saya mau nanya untuk harga minyak sekarang berapa harganya bang? Kadang-kadang minyak nggak jelas bang, ada naik nanti ada turun. Jadi saya beli harga modal sini, kan besoknya udah lain lagi modal. Nggak menentu. Nggak menentu di sana. Menentu bang. Tergantung. Tergantung. Kadang hari ini segini kita jual kan, besok kita beli udah mahal. Jadi nggak mungkin kita jual murah kan? Nggak mungkin kita jual murah. Kalau sekarang tuh harga minyak kemasan tuh berapa tuh per kilo? Minyak yang kalau Sophia tuh itu modalnya 48, saya jual 50. Yang biasanya sebelum hari Sebelum botol-botolan nggak cuma itu, cuma 35. 35. Yang merek lain kan ada di Bimoli. Nggak ada tuh. Tua itu Bimoli. Kalau Bimoli harus jual 50, modal 48. Sama aja. Cuma tempe itu 2.000 perak. Berarti memang sangat mahal pak ya minyak sekarang dari 35 jadi 48 modalnya. Jual 50. Kalau minyak curah nih gimana pak? Minyak curah saya nggak jual. Nggak jual. Nggak jual. Ada kemarin itu langka sih kan, nggak saya beli lagi. Oh, Payah kali cari. Agak payah cari kan. Memang agak murah memang kan, tapi ya nggak saya jual lagi. Kemasan aja kayak gitu. Kemasan itu sekarang nggak sulit juga pak? Agak sulit juga. Nanti kalau kita cari
agak payah-payah gitu juga, tapi ada juga kadang-kadang ada. Kadang ada. Enggak jelas minyak sekarang. Berarti untuk stok Ramadan gimana nih Pak? Tercover nggak? Ini yang belum tahu lagi saya nih. Berarti memang belum ada kejelasan nih Pak? Belum ada kejelasan. Tergantung kita beli di sana, kalau banyak barang nggak ada. Berarti Bapak langsung sama distributor minyak? Iya, enggak sama agen sana. Oh, agen Sama di grosir juga saya beli. Di grosir Lambaru kan. Iya. Begitu Pak. Oke Pak, terima kasih Ya, banyak Pak waktunya. ya. Oke, kita coba dulu satu lagi kita tidak minyak makan. Ternyata memang sahabat daerah harga minyak makan untuk sekarang yang kiloannya itu yang kemasan itu sekitar 50.000 ya. Harga jual ternyata yang minyak curahnya itu liah Ya. 18.000 per kilonya. Nah, Iya. kita tahu ternyata memang minyak curah sedang langka hari ini. Kita tanya sama kakak itu benar. Oke. Inilah toko terakhir kita kunjungi. Assalamualaikum. Kak, saya dari Yara. Jadi kan kami mau wawancara Kak. Kita mau nanya soal seputar minyak goreng lah nih kan. Kakak tahu lah minyak goreng kan harganya lagi naik. Iya. Oh. Sekarang kan gue. Oh, baik. Oke. Oh, Pak. Tunggu ayahnya dulu. Ini seputar kita mau tanya juga harga bahan pokok seperti telur. Yang kita tahu nantinya kan pas Ramadan pasti akan lonjak dong. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oh, nggak ada hanya. Ya. Jadi memang yang harga biasanya itu ini sekarang 35. Hmm? Ini harganya sudah 50. Sudah Dan juga 50. pengakuan dari masyarakat tadi, ternyata harga beli minyaknya awal itu Iya. minyak dulu, Hah? sekarang modalnya aja 48.000. 48.000. Iya, modal beli 48. Jadi dia harus menjual ke Harus masyarakat jual 50.000. Jadi 50.000. hanya keuntungan dapat pedagang kecil ini 2.000. 2.000. Ya gitu. Dan juga tadi kita udah cek juga harga gula juga naik. Ternyata bukan hanya minyak ya. Bukan hanya Gula banyak. juga naik. Gula naik. Dan semua barang juga naik. Dan beberapa makanan pokok lain cuma naik Ya, 1.000. intinya naik lah. Jadi yang paling tinggi naik cuma minyak goreng. Minyak goreng ya paling tinggi harganya. Tadi kita udah wawancara bapaknya juga. Beliau ngambil minyak di pasokan pertama itu di Pasar Lambaru ya, jualnya. Karena memang di sana turun pertama, Ya. baru didistribusikan. Oke deh, terima kasih banyak ya. Ya deh, Ternyata nggak ada orang, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke, coba daerah. Kita sudah dapat 3 sampel lah, nggak apa-apa ya. Kita sudah dapat sampel hari ini. Mungkinnya nanti di hari Senin ya, Senin ataupun Selasa. Kalau memang tidak ada agenda lainnya, kita akan coba ke Pasar Lambaru. Kita akan coba menjumpai langsung distributor yang langsung nanti. Iya. Kita akan cek harga distributor berapa. Dan kita akan tanya juga distributor ke berapa dia. Apakah pihak pertama langsung dari PT langsung ke distributor 1 atau memang ada dari distributor lainnya. Iya. Nah, karena kenapa? Saya mendapat data dari Disperindak Aceh. Ternyata Aceh hari ini belum ada yang namanya distributor pertama atau Iya. distributor yang paling utama belum ada. Yang ada cuma ketiga, kedua, dan keempat gitu. Nah, makanya hari ini coba kita cek harganya. Karena apa? Hari ini terjadi kelangkaan minyak, juga harga minyak naik juga disebabkan oleh banyaknya distributor. Iya. Nah, dari distributor 1 ke 2 itu udah beda harganya. Nah, sehingga sampailah ke masyarakat ya harga sangat melambung. Dan juga tadi kita mengkonfirmasi bahwasanya benar hari ini memang harga minyak curah juga terjadi kelangkaan. Iya. Selain dia mahal juga terjadi kelangkaan. Nah, ini menjadi persoalan kita juga. Bagaimana pemerintah hari ini menghadapi kita Aceh khususnya menghadapi bulan Ramadan yang Iya. tinggal menghitung hari lagi, yang kita tahu bahwasanya nanti kebutuhan pokok seperti minyak ataupun gula itu akan melambung untuk apa? 2 kali lipat akan lebih naik. Karena kenapa? Masyarakat akan mencari itu. Iya. Oke, sahabat daerah, kita akan kembali kantor, kita akan melakukan lagi lebih dalam lagi nanti. Hari ini kita konfirmasi dulu. Ada 3 sampel dari ke depan. Iya. Bisa dijeda. Om Hunter, ntar ya, kita jawab ya. Oke, bentar ya. Jadi ada yang komen, Om Hunter,
salam dari Kuala Lumpur. Mau tanya nih, yang kameramen suami Lia ya, soalnya hati-hati banget ngambil gerakan Lia. Bukan. Pulang dulu ya. Oke. Nah, besoknya kita coba akan ke Lambaru ya. Iya, besok kita akan ke Lambaru. Oke, jadi yang kameramen itu rekan kerja Lia. Tunggu di. Wan? Hah? Ruang briefing? Oke. Oke, apa? Oh. Masih? Sini ya. Oke, sebenarnya kita sudah kembali lagi ke kantor. Karena memang kita mau sidak, langsung kita cek hari ini betul nggak minyak curah memang terjadi kelangkaan di Aceh ya, Lia. Ya, tadi memang sudah kita dengar langsung dari masyarakat dan juga pedagang. Memang harga minyak curah lagi melambung. Iya. Dan juga memang terjadi kelangkaan juga. Jadi ada juga dari salah satu pedagang yang memang mereka itu nggak mau lagi jual minyak curah. Nah, gitu. Ya. Ada pedagang yang nggak mau jual minyak curah, ada juga yang nggak mau jual minyak kemasan. Harganya turun. Yuk. Ini kembali ke kantor.
Kita mau lanjut lagi diskusi ya. Kita diskusi dulu. Ya. Jadi kenapa kita langsung terjun ke lapangan? Biar kita dapat data utamanya ya. Jadi kita dapat data punya sehingga Data nyata lah ya. Iya. Oke. Nah, karena kan kita kan dapat informasi awal itu dari berita hari ini. Kita Ini aja. Oh. Oke, sebenarnya kita sudah kembali ke kantor sebenarnya. Memang kenapa hari ini kita lakukan sidak secara mendadak? Karena memang saya dapat informasi dari media cetak yang mengatakan bahwasanya hari ini minyak curah kembali jadi langka. Iya. Dan juga kita cek langsung ke lapangan di sana. Ternyata memang minyak curah memang hari ini sedang langka ya. Iya. Dan juga ada tadi salah satu pedagang di sana, mereka tidak mau lagi menjual minyak curah. Kenapa? Karena harganya tidak menentu dan juga terjadi kelangkaan hari ini. Nah, itu yang persoalannya. Dan juga kita update minyak kemasan ya. Ternyata minyak kemasan tadi harganya sekitar 50.000. Berapa? 50.000, modalnya 48.000 1 kilo deh ya. per 2 liter ya. 2 liter ya. Tadi 2 liter itu sekitaran 50.000. Yang biasanya harga minyaknya tuh sahabat daerah sekitar 35.000. 35.000. Berarti terjadi kenaikan 15.000 nih hari ini. Ya, kita kan kemarin sudah ngomong juga dengan Disperindak. Jadi Disperindak kemarin bahwasanya mereka akan menjamin untuk kebutuhan minyak goreng di Aceh selama pegelaran bulan suci Ramadan. Iya. Nah, makanya hari ini kembali lagi muncul berita-berita ternyata minyak curah lagi langka. Nanti kita coba konfirmasi kembali ya dengan Disperindak Acehnya. Begitu, sahabat daerah. Mungkin sahabat daerah di rumah sana ada yang mau bertanya-tanya pada kita. Iya, atau teman-teman mau update berapa minyak goreng yang ada di daerah teman-teman ya. Ya, silakan nanti diupdate berapa, misalnya dari Aceh Timur berapa per kilonya atau per 1 liternya berapa. Iya. Oh, siapa nih? Oh, ada komentarnya, kita baca komentar dulu. Pasar murah. Assalamualaikum Bu Yara, Bu Bita Ronyo. Ya, kasih berita ya. Di sana beritanya. Mana? Tuh. Kok. Nah, ini udah berita ini. Mana ini? Nih. Oke, nah ini terjadi lagi kan. Nah, jadi kan untuk data sekarang kelangkaan itu ketacaannya disalurkan sekitar 20 ton, Gayo Luwes 20 ton, Aceh Tamiang 28 ton, Aceh Selatan 28 ton, Birin 28 ton, Bener Meriah 28 ton, Aceh Barat 28 ton, dan Aceh Besar 28 ton juga ini. Jadi ini menurut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Tanwir, Kepala Disperindak Aceh. Kemarin kita kan udah buat podcast juga dengan beliau. Nah, beliau menjamin hari ini untuk ada minyak gitu. Jadi memang ini harus kita kawal secara bersama-sama, jangan sampai terjadi penumpukan minyak. Kemarin kan? Kayak kemarin di mana di Naga? Aceh Barat. Di Aceh Barat. Di Aceh Barat kemarin Kepala IARA Aceh Barat bersama dengan aparat penegak hukum di sana atau pihak kepolisian melakukan sidak. Ternyata ada salah satu perusahaan yang mereka itu menimbun minyak goreng hari ini. Ya, mungkin kan menimbun ini bisa menyebabkan terjadilah kelangkaan hari ini dan juga terjadilah permainan mafia hari ini. Mafia minyak hari ini bermain untuk menaikkan harga yang setinggi-tingginya. Nah, apakah hari ini pemerintah Indonesia hanya melihat persoalan ini? Tidak, melalui menteri oleh kementerian ya juga sudah mengambil suatu sikap dan langkah-langkah ya lihat. Nah, kemarin itu sempat salah satunya membayar subsidi terhadap minyak dan juga mengadakan pasar-pasar murah hari ini. Dan ini pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk meminimalisir yang namanya kelangkaan minyak. Dan juga kita tahu di masa pandemi ini masyarakat banyak yang terhimpit akan ekonomi ini ya. Jadi hadirlah pemerintah hari ini untuk turun tangan membantu persoalan masyarakat kita hari ini, sahabat Yara. Nah, begitulah sahabat Yara update kita di hari ini, berita kita hari ini yang memang sangat viral ya. Yang sangat viral. Dan tentunya besoknya kita juga akan update beberapa kabar ya. Kabar-kabar, tapi kita nggak bisa kasih tahu dulu karena kita sedang melakukan perancangan dulu. Setelah itu kita akan lakukan investigasi. Nah gitu. Jadi kabarnya ke besok pada tanggal 26 Maret 2022 akan terjadi penyerahan masjid
Nyak Sandang. Peresmian ya. Ya, peresmian Masjid Nyak Sandang yang dilakukan di Kabupaten Aceh Jaya, tepatnya di Desa Lamno. Nah, kita tahu bahwasanya Nyak Sandang adalah merupakan salah satu warga kita yang menyumbang pada saat pembelian pesawat RI Selawah 1 dan pesawat RI Selawah 2. Gitu Dan beliau adalah salah satu yang masih hidup hingga sampai saat ini. Ya memang Lia tahu nggak bahwasanya pada saat penyerahan harta atau sepetak tanah yang dijual oleh ayahnya Nyak Sandang, Nyak Sandang tuh masih berusia 23 tahun loh. Oh, sebaya kita ya. Sebaya kita, dia sudah menyaksikan pada saat itu Presiden Soekarno datang ke Aceh, lalu mengumpulkan masyarakat di Aceh Jaya. Oh iya. Dengan tekadnya bahwasanya dia kasihlah istilahnya serahan dari masyarakat Aceh pada saat itu. Sehingga terkumpullah sekitar 20 kg emas untuk membeli dua pesawat. Dan dua pesawat itu digunakan oleh Presiden Soekarno untuk melakukan persoalan diplomatik dengan negara-negara luar, sehingga pergerakan Indonesia pada saat itu semakin luas. Nah, itu update kita tentang Nyak Sandang. Mungkin apakah besok kita akan ke sana, karena kita ada 2 agenda ya. Iya. Ya, agenda pertama kita akan ke Aceh Jaya, kalau memang jadi, kalau memang tidak berarti kita akan ke Lok Sumawe. Ya, kalau Sumawe kita masih merahasiakan apa kegiatan kita di sana. Yang jelas kita akan ada 2 agenda ini. Dan kita nggak tahu gimana formatnya nanti ya. Apakah kita dari paginya ke Lamno, siangnya kita balik lagi ke Banda Aceh, malamnya kita ke Lok Sumawe. Kita belum tahu ya. Gimana? Lia udah siap belum nih? Insyaallah. Kan emang udah biasa kayak gitu ya. Karena kita ada setiap hari mendadak. Iya, mendadak. Kita kan dari tim multimedia di Yayasan Advokasi Aceh memang harus siaga di garda terdepan. Itulah. Oke, untuk sahabat daerah ada nggak yang ingin memberikan update informasi terkait Migor yang ada di daerahnya masing-masing? Siapa lagi ada? Nggak ada. Oh, tidak ada. Oke, sahabat daerah, mungkin ini aja live kita di sore hari ini. Kita sudah melakukan sidak minyak goreng yang kita sedang konfirmasi. Ternyata memang terjadi kelangkaan. Selagi seolah memang terjadi kelangkaan dan juga harganya melambung tinggi hari ini. Ya, kita berharap hari ini persoalan Migor bisa terselesaikan sehingga tidak berdampak kepada harga barang lainnya. Iya. Dan sehingga masyarakat kita bisa hidup sejahtera walaupun dalam keadaan wabah COVID-19 ini. Oke, saya Syarif. Saya Lia. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton live kami. Jangan lupa dan jangan bosan ya untuk share seluruh video-video yang kami hadirkan di halaman Facebook Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, dan juga jangan lupa untuk tonton video-video kita di di YouTube Di YouTube ya. Di YouTube Yara Official. Iya. Ya, tentunya nanti jangan lupa di share dan juga di komen dan juga tekan like gitu ya. Ya, agar kita semakin semangat untuk menghadirkan berita-berita terupdate untuk teman-teman Yara yang ada di Aceh dan dimanapun. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.